Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Regina Sorehan selaku mahasiswa S1 Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2022. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan opini pribadi terhadap hukum perdagangan. Nah, dalam buku 1 bab 1 pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah yang banyak atau sedikit, yang berupa bahan ataupun yang sudah jadi. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya percaya bahwa pemahaman dasar tentang hukum perdagangan sangat penting untuk diperkenalkan kepada siswa sejak dini. Meskipun mungkin tidak diajarkan secara langsung pada tingkat sekolah dasar, namun prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam perdagangan bisa disisipkan dalam pelajaran sehari-hari. Nah, mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai ini juga dapat membantu mereka memahami pentingnya transaksi yang adil dan transparan, menghargai kerja keras orang lain, serta pentingnya mengikuti aturan dan hukum dalam masyarakat. Misalnya, melalui cerita atau simulasi sederhana tentang jual beli di kelas, siswa ini bisa belajar bagaimana perdagangan yang adil dan berperan dalam menciptakan kepercayaan kerja sama dalam komunitas. Selain itu juga dapat memahami hukum perdagangan dasar. Siswa juga dapat lebih siap untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis di masa depan. Dengan pengetahuan ini juga bisa membantu mereka memahami dampak positif dan negatif dari perdagangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya, yang penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sebagai guru, peran kita tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pemahaman etika siswa. Nah, dengan demikian, integrasi konsep dasar hukum perdagangan dalam pengajaran dapat menjadi bagian penting dari pendidikan karakter kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, selain itu juga saya akan memberikan opini saya tentang eksploitasi anak. Nah, eksploitasi anak dalam perdagangan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan meresahkan. Dalam banyak kasus, anak-anak dipaksa dalam kondisi yang sangat berbahaya dengan jam kerja yang panjang, dengan upah yang sangat rendah atau bahkan tanpa upah. Selain itu juga mereka seringkali tidak memiliki akses pendidikan dan keperawatan kesehatan yang memadai. Nah, yang dapat merusak masa depan mereka. Nah, hukum perdagangan dan eksploitasi anak ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi ini dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, pentingnya penegakan hukum ini tidak bisa dilebih-lebihkan karena anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dan berhak untuk atas perlindungan khusus. Namun, meskipun sudah ada berbagai undang-undang dan perjanjian internasional yang dirancang untuk melawan eksploitasi anak ini, namun penerapannya seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, lamanya sistem hukum, dan kurangnya kesadaran publik adalah beberapa faktor yang menghambat upaya untuk mengakhiri eksploitasi anak. Dalam pandangan saya, selain penegakan hukum yang tegas, upaya eksploitasi anak juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini termasuk program-program edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, peningkatan kondisi ekonomi keluarga agar anak-anak tidak perlu bekerja untuk bertahan hidup, serta dukungan bagi anak-anak
yang telah menjadi korban eksploitasi agar mereka bisa pulih kembali dan melanjutkan hidup dengan baik. Nah, kolaborasi antara organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam memerangi eksploitasi anak ini. Sekian opini dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.